Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Month Outlook Weekly Market Update. Saya Claudia Simanungkalit, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Mengawali kuartal ketiga tahun 2022, fokus investor berlanjut untuk tertuju pada berbagai faktor yang tengah membebani kondisi ekonomi global, khususnya terhadap tingkat inflasi di Amerika Serikat misalnya yang berlanjut untuk melambung ke level tertingginya dalam 4 dekade terakhir. Hal ini alhasil meningkatkan adanya kekhawatiran pasar akan prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global bahkan resesi, serta antisipasi akan pengetatan kebijakan bank sentral yang lebih agresif lagi demi mengembalikan laju kenaikan harga untuk kembali turun mendekati level yang normal. Pekan lalu, investor mencerna rilis data pekerjaan Amerika Serikat atau non-farm payroll yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat berhasil mencatatkan penambahan pekerjaan sebanyak 372.000 sepanjang bulan Juni lalu. Selain berada jauh di atas ekspektasi pasar, terlihat bahwa tingkat pengangguran pun turut bertahan stabil seperti bulan sebelumnya, yaitu di level 3,6%. Di sisi lain, investor turut mencerna rilis data inflasi CPI atau Consumer Price Index Amerika Serikat minggu ini yang menunjukkan bahwa tingkat kenaikan harga tengah mencapai 9,1% secara tahunannya di bulan Juni lalu. Selain angkanya yang berada jauh di atas proyeksi, laju inflasi turut terlihat pesat jika dibandingkan dengan bulan Mei yang berada di level 8,6%. Seiring dengan pasar tenaga kerja yang dinilai masih cukup kuat dan resilient menghadapi tantangan makroekonomi, serta laju inflasi yang masih berlanjut untuk meningkat dengan pesat, kedua hal ini tentunya meningkatkan antisipasi pasar akan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang dapat bergerak secara lebih agresif lagi dalam hal pengetatan kebijakan moneternya demi menekan angka inflasi menuju target di rata-rata 2%. Dengan The Fed yang telah menaikkan suku bunga acuannya sepanjang tahun ini dari level 0% hingga 0,25% menjadi 1,5% hingga 1,75% per bulan Juni lalu, pasar berspekulasi bahwa The Fed berpotensi akan berlanjut untuk menaikkan suku bunga pada sejumlah pertemuannya sepanjang sisa tahun ini dengan proyeksi kenaikan berikutnya di FOMC bulan Juli ini sebanyak 75 hingga 100 basis poin. Kekhawatiran investor akan kenaikan angka inflasi serta potensi akan terjadinya resesi turut tercermin pada pergerakan aset keuangan global. Pasar saham Amerika Serikat berlanjut untuk diperdagangkan di teritori bear market dengan pelemahan pada indeks saham acuan S&P 500 yang telah mencapai sekitar 20% secara year to date, diikuti oleh pelemahan indeks saham Nasdaq Composite yang syarat teknologi sebesar sekitar 28% pada periode yang sama. Sementara aset saham bergerak tertekan, tengah-tengah tingginya faktor ketidakpastian, minat investor terlihat tertuju pada aset safe haven seperti obligasi pemerintah atau US Treasuries dan mata uang US dollar. Khususnya pada penguatan US dollar, indeks US dollar berlanjut untuk naik menembus level 108 atau level tertinggi dalam hampir 20 tahun terakhir. Menariknya terhadap mata uang euro, seiring dengan meningkatnya antisipasi akan kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, serta kekhawatiran akan resesi di zona Eropa, mata uang euro alhasil diperdagangkan turun menuju level paritas terhadap US dollar dengan level yang sempat menyentuh 0,998 di minggu ini. Beralih ke dalam negeri, pasar keuangan domestik tidak terlepas dari tekanan sentimen dari global. Sepanjang pekan lalu, indeks saham IHSG terlihat bergerak fluktuatif hingga ditutup melemah 0,8% ke level 6.740. Sementara, pasar obligasi pemerintah Indonesia diperdagangkan relatif stabil dengan yield tenor 10 tahun ditutup di level 7,25% pekan lalu dengan mata uang rupiah yang melemah tipis ke level 14.977 terhadap US dollar. Beberapa rilis data dari dalam negeri tercatat positif sepanjang bulan Juni, seperti posisi cadangan devisa Indonesia yang meningkat menjadi 136,4 miliar US dollar
serta indeks keyakinan konsumen yang bertahan relatif tinggi di level 128,2 atau mengindikasikan bertahannya optimisme konsumen terhadap prospek ekonomi dalam negeri dalam 6 bulan ke depan. Di tengah era kenaikan suku bunga oleh mayoritas bank sentral dunia, Bank Indonesia dilaporkan tidak bersikap terburu-buru dalam hal tersebut. Gubernur BI Peri Warjio menyatakan bahwa dibandingkan dengan meningkatkan suku bunga, langkah yang dipilih BI saat ini adalah untuk berkoordinasi dengan pemerintah terkait upaya akan penargetan subsidi serta menstabilkan nilai tukar rupiah. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TITB.